Baik, tema kali ini kita akan mengangkat bagaimana korupsi atau mencegah korupsi untuk tidak terjadi di lingkungan manapun, dan tentunya hadir di sini Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sedang menggencar-gencarnya mencegah korupsi ya. Dan tentunya di sini tema kita hari ini adalah bagaimana korupsi itu adalah bagian kebutuhan, keinginan atau penyakit. Ini kan kita melihat bahwa ini menjadi fenomena yang menarik ya, tetapi memang bagaimana sih kita mencegahnya? Ya. Menurut pandangan Profesor bagaimana? Saya terkesan sekali ya dengan cendekiawan Muslim, dan itu juga guru besar saya, almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Saat reformasi digulirkan dan Orde Baru tumbang saat itu dan dikenal dengan reformasi, ada 4 hal yang harus diperkuat ya untuk menuju kepada negara yang diharapkan sekali bisa mencapai cita-citanya. Ya, baik cita-cita proklamator, apalagi dalam perspektif agama, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 hal ini yang harus diperkuat. Yang pertama, ya, kalau ingin menjadi negara yang baldatun thayyibatun ghafur, ini warganya ini harus dibina terus tentang keimanannya. Imanan ya? Ya, keimanannya. Sehingga mereka tidak takut kepada KPK atau inspektorat, tapi yakinlah bahwa di sana ada Allah. Di sana ada Raqib Atid. Hadirkan Allah dalam setiap apapun. Dan kepada siapapun ketika kita ingin mempertahankan tadi keimanan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau memberikan pemikiran penegakan hukum. Penegakan hukum ini jangan main-main ya dalam hal mengatasi kemungkaran apapun ya, menurut saya tidak hanya korupsi. Sekarang ini kan darurat korupsi, darurat seksual, darurat narkoba, darurat kerusakan lingkungan. Ini memerlukan penegakan hukum yang jelas. Ya. Apalagi ini korupsi yang katakanlah menjadi tantangan tersendiri bagi kita gitu kan. Kemudian yang ketiga, beliau menyumbangkan pemikiran agar umat Islam ini memiliki ukhuwah ya. Ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Ya. Sehingga tidak pecah belah, tapi bersama untuk menghadapi korupsi itu, jadikan musuh bersama gitu. Dalam bingkai tadi, ukhuwah Islamiyahnya pertahankan, ukhuwah watoniyahnya, apalagi ukhuwah basyariahnya. Karena apa? Ini tidak hanya yang beragama Islam ya. Jadi ini ada tantangan semua, bahwa negara ini kan juga rumah besar yang harus dipertahankan dengan jiwa besar, dengan nilai-nilai kebesaran yang ada baik dalam nilai agama itu sendiri maupun nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Itu yang ketiga, jadi penegakan ukhuwah gitu ya. Dan yang keempat adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi kunci untuk membuka pencerahan, membuka wawasan, dan membuka peradaban. Bagaimana peradaban maju kalau korupsinya tidak segera diatasi, tidak segera dicegah? Sebab itu semua akan membahayakan ya, bagaimanapun juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Profesor Nurholis memberikan dorongan untuk kerja keras. Ya, kerja keras semuanya, baik masyarakatnya, pimpinan pesantrennya, perguruan tingginya, apalagi penegak hukumnya. Jangan sampai malah penegak hukum ikut bermain misalkan. Ini nggak jelas. Ya, bagaimana akan tegak daripada sebuah negara kalau penegak hukumnya tidak tegak. Saya kira itu 4 hal ya yang memberikan dasar bagaimana agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu. Oh, luar biasa. Jadi memang 4 makna yang memang harus kita pahamkan kepada semua masyarakat, bahwa korupsi ini tidak bisa ditangani oleh sendiri tapi semuanya harus bekerja sama, terutama juga penegak hukum yang memang tidak tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Jadi semuanya diperlakukan sama, jadi di mata hukum masyarakat itu sama gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin obrolan sekilas kita terkait dengan bagaimana pencegahan korupsi ini harus masif
dilaksanakan di semua elemen, tidak hanya di dunia akademisi saja, tetapi di dunia-dunia lain yang memang semua harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah korupsi ini semakin diminimalisir di Indonesia, di tanah tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.